Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera
dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih hidup dan hari ini dapat mempelajari Efesus yang terakhir pasal 6. Tuhan memberkati. Melalui hikmat dari Roh Kudus, Rasul Paulus mengajarkan beberapa hal. Yang pertama tentang hubungan anak dan orang tua. Anak-anak orang percaya dari kecil harus diajar, dilatih untuk menaati dan menghormati orang tuanya. Anak-anak harus dididik untuk mengenal Tuhan Yesus dan mengasihi serta melakukan perintah-perintahnya. Anak yang sudah lebih besar, bahkan yang sudah menikah sekalipun, harus mengerti, tetap hormat dan menghargai orang tuanya, serta merawat, bertanggung jawab kepada kesejahteraan orang tuanya. Dikatakan anak-anak yang menghormati orang tuanya akan diberkati Tuhan dengan kebahagiaan dan umur panjang. Amin. Mengenai peran orang tua dalam membina anak-anaknya adalah dengan cara mengajar, mendidik, menegur, mengasuh sesuai firman Tuhan. Dan orang tua harus menjadi teladan kehidupan. Orang tua harus peduli kepada keselamatan jiwa anak-anaknya. Orang tua harus bersikap adil, tidak boleh pilih kasih. Orang tua harus mendorong agar anak bisa hidup maksimal. Kalau perlu menegur dan mendisiplin secara alkitabiah jika anak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang atau salah. Orang tua selanjutnya harus mengabdikan atau mendedikasikan diri dalam kasih Kristus bagi kemajuan anak-anaknya. Orang tua juga harus menyerahkan anaknya kepada Tuhan pada awal kehidupan mereka. Orang tua harus bertanggung jawab mengajar anaknya untuk takut akan Tuhan, mencintai kebenaran dan membenci dosa, serta menjadi saksi Kristus. Orang tua harus melindungi anak-anaknya dari pengaruh pergaulan jahat dan yang tidak bermoral. Selanjutnya orang tua juga harus memperlakukan anak-anaknya dengan kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sabar kepada kita. Tuhan Yesus setia kepada kita. Orang tua harus mendorong, membantu anak-anaknya untuk setia beribadah di gereja yang mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Orang tua tiap hari harus mengajarkan anaknya untuk membaca firman Tuhan melalui ibadah keluarga, lalu membahasnya dengan baik dan benar. Orang tua juga harus berdoa, bersyafaat untuk anaknya tiap hari, supaya anaknya hidup dalam pertobatan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Yang kedua, Rasul Paulus melalui ilham Roh Kudus mengajarkan mengenai hubungan hamba dan tuan. Pada zaman itu di Kekaisaran Roma yang menjadi penguasa dunia, banyak budak atau hamba atau bawahan dan tuan atau atasan atau pemilik hamba yang telah menjadi percaya kepada Kristus. Karena itu Rasul Paulus mengajarkan agar kedua belah pihak, hamba dan tuan, saling peduli, saling bertanggung jawab pada kewajibannya, berintegritas dalam bekerja, seakan-akan Tuhan Yesuslah pengawas mereka. Jadi harus melakukan yang terbaik, bukan yang asal-asalan, bukan hanya karena dilihat orang atau karena takut kepada CCTV. Saling memperlakukan sesamanya dengan adil, dengan hormat. Sebab jika tuan dan hamba melakukan hal-hal tersebut, berarti menyenangkan hati Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan, hamba maupun tuan adalah sama, anak-anak Tuhan, keluarga di dalam Kristus. Selanjutnya yang bagian ketiga, Rasul Paulus mengajarkan mengenai perlengkapan rohani. Dalam kehidupan iman Kristen, kita selalu berperang melawan penguasa atau kekuatan jahat si iblis. Dan untuk bisa bertahan menghadapi serangan tipu muslihat iblis, hanya jika kita bergantung penuh kepada kekuatan Tuhan dan menggunakan seluruh perlengkapan senjata yang diberikan Tuhan. Yaitu yang pertama, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan. Yang kedua, rela atau giat bersemangat memberitakan Injil Yesus Kristus. Yang ketiga, hidup selalu dalam iman pada kasih dan kuasanya Tuhan Yesus. Yang keempat, selalu menjaga pikiran atau fokus menghargai keselamatan dari Tuhan Yesus. Yang kelima, membaca, merenungkan, melaksanakan firman Tuhan tiap hari. Jadi hidup harus berlandaskan firman Tuhan. Yang keenam, selalu berdoa, dipimpin oleh Roh Kudus, selalu berjaga-jaga. Berdoa untuk apa? Selain untuk diri sendiri dan keluarga, komunitas, juga berdoa untuk orang-orang kudus di seluruh dunia supaya hidup benar, hidup berani, efektif jadi saksi Kristus, memberitakan Injil dengan berani, dengan tekun, supaya banyak orang boleh bertobat dan menerima pengampunan dosa yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus ingat bahwa hidup kita ini bisa dinilai, bisa dilihat oleh banyak orang. Mari kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan damai sejahtera, kasih karunia, pembaharuan iman akan menyertai orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saya dan saudara.